Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi vitamin. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Arlong Pangestu, kemudian ada Ninda Yuli Prastika, kemudian ada Safrizal Agung Kastina, kemudian ada Yasmin Anggraini dan Yolanda Anastasia Putri. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi vitamin. Nah, dalam ilmu gizi ada 4 poin tentang vitamin ini. Yang pertama yaitu vitamin merupakan suatu zat organik kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan dalam tubuh. Kemudian, vitamin ini sangat penting untuk pertumbuhan, mempertahankan kesehatan, dan juga proses metabolisme. Kemudian, vitamin tidak dapat disintesis atau diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Nah, vitamin dalam makanan ini jumlahnya sedikit sehingga tergolong zat gizi mikro atau mikronutrien. Nah, yang selanjutnya ada sejarah mengenai vitamin ini. Pada abad 18, pelaut Inggris menemukan bahwa jeruk dapat mengobati penyakit scurvy atau sariawan. Kemudian pada abad 19, Angkatan Laut Jepang menemukan bahwa penambahan ekstrak daging dan susu pada nasi dapat menyembuhkan beri-beri. Terus selanjutnya, pertama kali digunakan oleh Casimir Fang di Polandia tahun 1912. Yang terakhir, vitamin ini diperoleh dari isolasi kulit ari beras. Nah, kemudian dari mana sih asal-usul nama vitamin ini? Vitamin ini diberi simbol menurut urutan saat diisolasi pertama kali. Kemudian diberi nama sesuai unsur kimia penyusunnya. Pertama kali, vitamin ditemukan dalam kuning telur, minyak ikan, dan mentega. Nah, vitamin tersebut kemudian diberi nama vitamin A. Selanjutnya, vitamin ternyata juga ditemukan pada media air, sehingga disebut bahwa vitamin merupakan larut air dan diberi abjad B. Seterusnya, sampai vitamin terakhir yaitu vitamin K yang diberi nama sesuai fungsinya yaitu koagulator. Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi vitamin. Diklasifikasikan menjadi 2 vitamin ini, yaitu yang larut dalam air dan yang tidak larut dalam air. Yang tidak larut dalam air ini dia larut dalam lemak. Nah, yang pertama, vitamin yang larut dalam air ini, ciri-cirinya dia larut dalam pelarut air, sedikit disimpan dalam tubuh, dikeluarkan melalui urin, kemudian gejala defisiensinya cepat, kemudian harus selalu ada dalam makanan, umumnya tidak mempunyai prekursor, diabsorpsi melalui vena porta, dan bersifat toksik jika dalam megadosis. Contohnya apa? Yaitu contohnya ada vitamin B dan vitamin C. Kemudian yang selanjutnya yaitu vitamin yang larut dalam lemak. Nah, yang pertama ciri-cirinya larut dalam pelarut lemak, kemudian kelebihan dapat disimpan dalam tubuh, kelebihannya dapat disimpan dalam tubuh, kemudian dikeluarkan dalam jumlah kecil melalui empedu, dan gejala defisiensinya lambat, tidak selalu perlu ada dalam makanan, mempunyai prekursor, diabsorpsi melalui sistem limfa, dan beberapa jenisnya bersifat toksik. Nah, contoh-contohnya yaitu vitamin A, D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, sebagian vitamin ini dapat disimpan dalam tubuh. Misalnya yang tadi vitamin A
yang dapat disimpan di hati dan digunakan selama 6 bulan. Kemudian vitamin D ini disimpan di sel hati dan dapat digunakan sampai 2 bulan lamanya. Baik, saya Yolanda Anastasia Putri akan menjelaskan mengenai macam-macam vitamin beserta sumber vitamin. Yang pertama ada vitamin A, itu berasal dari hati, ini bisa hati ayam atau hati sapi. Yang kedua, minyak ikan kod, kentang, bayam, telur, dan juga keju, serta produk-produk susu lainnya. Yang kedua ada vitamin B1, ini berasal dari nasi merah, semangka, asparagus, jeruk, telur, kol, gandum hitam, dan susu kedelai. Yang ketiga ada vitamin B2, itu berasal dari susu, pisang, telur, ikan, daging, sayuran hijau, dan serealia. Yang keempat ada vitamin B3, ini berasal dari daging sapi, daging unggas, kentang, jamur, salmon, tuna, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang kelima ada vitamin B5, ini berasal dari kuning telur, tomat, dan juga alpukat. Selanjutnya, yang nomor 6 adalah vitamin B6, itu berasal dari ikan, susu, wortel, kentang, buncis, pisang, daging sapi, ikan, daging unggas, dan juga semangka. Untuk yang ketujuh adalah vitamin B7, ini berasal dari kuning telur, kacang kedelai, kacang almond, bayam, ubi jalar, dan ikan. Untuk yang ke-8 ada berasal dari susu kedelai, sereal, daging unggas, kerang, dan daging. Untuk yang ke-9 ada vitamin B12, ini berasal dari susu kedelai, sereal, daging unggas, dan juga daging, dan kerang juga. Yang ke-10 ada vitamin C, ini berasal dari jeruk, lemon, strawberry, kiwi, mangga, dan juga tomat. Selanjutnya, untuk yang nomor 11 ada vitamin D. Ini berasal dari minyak ikan, ada dari telur, ada jamur, dan juga hati sapi. Dan vitamin D ini juga terdapat pada paparan sinar matahari pada pagi hari. Untuk yang nomor 12 ada vitamin E, ini berasal dari buah kiwi, alpukat, telur, susu, dan juga kacang-kacangan. Yang terakhir adalah vitamin K. Ini berasal dari sayuran berdaun hijau, alpukat, dan juga kiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Anggrini. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kebutuhan vitamin. Vitamin adalah zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Mengetahui fungsi dari vitamin sangat penting untuk menyeimbangkan pola makan dan mengetahui gejala kekurangan vitamin. Di sini saya akan menyebutkan fungsi vitamin secara umum. Yang pertama, mengatur zat di dalam tubuh. Yang kedua, menguatkan gigi dan tulang. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan. Yang keempat, memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit. Yang kelima, mempercepat proses dalam penyembuhan penyakit. Yang keenam, menjaga dan meningkatkan kebugaran tubuh. Yang ketujuh, memperlambat proses penuaan. Yang kedelapan, membangun sistem imun. Yang kesembilan, menjaga tubuh agar tetap segar dan menghilangkan rasa capek. Dan yang kesepuluh, sebagai katalisator dalam reaksi biokimia. Gagal memenuhi kebutuhan vitamin sesuai dosis per hari dapat berujung tubuh lemas dan akan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui kebutuhan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh per hari. Adapun kebutuhan vitamin yaitu yang pertama, vitamin A. Kita butuhkan sebesar 0,5 sampai 0,6 mg. Vitamin B1 1,1 sampai 1,5 mg. Vitamin B2 1,0 sampai 1,6 mg, vitamin B3 10 sampai 15 mg, vitamin B5 5 sampai 6 mg, vitamin B6 1
1,2 sampai 1,7 mg, vitamin B7 0,02 sampai 0,03 mg, vitamin B9 0,4 sampai 0,6 mg, vitamin B12 1,8 sampai 2,4 mikrogram, vitamin C 50 sampai 90 mg, vitamin D 15 sampai 20 mikrogram, vitamin E 11 sampai 15 mikrogram, dan vitamin K 35 sampai 65 mikrogram. Itu merupakan kebutuhan vitamin yang dianjurkan agar tubuh menerima vitamin sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safrizal Agung Prasetya akan menjelaskan tentang keadaan hipervitaminosis dan apa fungsi vitamin bagi kita dalam masa pandemi seperti ini. Keadaan hipervitaminosis adalah kondisi menumpukan vitamin yang sangat berlebihan di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan keracunan. Gejala yang ditampilkan bisa berbeda tergantung dari vitamin apa yang kadarnya berlebihan dalam tubuh. Vitamin yang paling rentan menumpuk dalam tubuh yaitu jenis vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya hipervitaminosis A bisa bersifat akut yang berarti terjadi dalam waktu singkat. Gejala mungkin muncul dalam beberapa jam atau hari setelah mengonsumsi suplemen vitamin dengan dosis tinggi. Kondisi ini biasanya banyak dialami oleh anak-anak. Selanjutnya hipervitaminosis D. Asupan vitamin D yang berlebihan dapat berasal dari suplemen serta obat-obatan untuk hipertensi dan penyakit jantung. Jumlah vitamin D dalam tubuh juga dapat bertambah bila sering menggunakan tanning bed untuk membuat warna kulit lebih gelap. Selanjutnya hipervitaminosis E. Konsumsi vitamin E dari makanan biasanya tidak menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Sebaliknya, overdosis vitamin E akibat konsumsi suplemen secara berlebihan berisiko menyebabkan keracunan. Selanjutnya hipervitaminosis K, vitamin K1 dan K2 umumnya tidak menyebabkan keracunan. Nah, kemudian apakah benar dengan mengonsumsi suplemen kita bisa mencegah COVID-19? Nah, untuk mencegah agar tidak terpapar COVID-19, pertama-tama kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian, vitamin dan mineral tetap diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh kita meskipun kita sedang beraktivitas di dalam rumah saja. Kemudian, ASI eksklusif sudah cukup untuk melindungi bayi dan balita, sedangkan dosis suplemen minimal juga biasanya sudah dapat mencukupi kebutuhan anak-anak. Kita juga harus terus melakukan aktivitas fisik agar vitamin dan segala nutrisi yang telah masuk ke dalam tubuh bisa dengan efektif menunjang kinerja tubuh kita. Untuk pasien penderita COVID-19, dokter akan memberikan kebutuhan nutrisi yang lebih spesifik. Biasanya dokter akan memberikan suplemen tambahan berupa mineral, vitamin D, vitamin C, probiotik, zinc, omega 3, dan kurkuma. Nah, kemudian berapa banyak suplemen dan vitamin yang sebaiknya kita konsumsi dalam satu hari? AKG atau angka kecukupan gizi menunjukkan bahwa kebutuhan suplemen dari vitamin minimal bisa kita dapatkan dari sayur sebanyak 3-5 porsi dalam sehari dan buah sebanyak 2-3 porsi dalam sehari. Berdasarkan AKG, kita membutuhkan vitamin C sebesar 75-90 mg yang bisa kita dapatkan dengan cara mengonsumsi buah jeruk atau stroberi sebanyak 2-3 porsi. Kemudian, tidak perlu buru-buru mencari vitamin atau suplemen. Nah, hal yang terpenting yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral bagi kita adalah mengkonsumsi makanan yang penuh nutrisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Yuli Prastika, nomor induk mahasiswa 200611356649, nomor absen 32. Defisiensi vitamin. Defisiensi nutrisi atau malnutrisi adalah kondisi ketika manusia tidak mendapatkan unsur pembangunan tubuh
seperti vitamin dan mineral yang dibutuhkan dalam kadar ideal agar tubuh bisa berfungsi dengan baik. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terserang penyakit. Penyebab kekurangan vitamin meliputi pola makan yang tidak seimbang, konsumsi obat yang mengganggu penyerapan zat gizi, atau keduanya. Selanjutnya, kekurangan vitamin A dapat menurunkan ketajaman penglihatan hingga kebutaan. Kekurangan vitamin B1 dapat menimbulkan gejala sakit kepala, mual, mudah lelah, depresi, dan nyeri perut. Kekurangan vitamin B2 dapat menyebabkan gejala mudah lemas, nyeri tenggorokan, pembengkakan lidah, sudut mulut pecah-pecah, eksim, dan anemia. Kekurangan vitamin B3 dapat menyebabkan penyakit pellagra. Kekurangan vitamin B6 antara lain depresi, radang pada lidah, serta sariawan. Selanjutnya, kekurangan vitamin B9 dapat menyebabkan anemia, mudah lelah, kulit pucat, nyeri pada lidah, dan diare. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan mudah lelah, sering merasa lemas, dan anemia pernisiosa. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan penyakit skorbut. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan sendi, nyeri tulang, mudah lelah, serta depresi. Kekurangan vitamin E dapat menyebabkan kelemahan otot, gangguan koordinasi otot. Kekurangan vitamin K dapat menyebabkan penyakit mudah memar, pendarahan sukar berhenti, sering mengalami mimisan dan gusi berdarah, menstruasi banyak, sampai pendarahan dari saluran cerna dan saluran kemih.